SCN-8 Rasa Rindu Reza. Setibanya di kamar, Maryam bergegas menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Dan langsung melaksanakan sholat tahajud dengan sisa waktu yang masih ada. Selesai menuntaskan hajatnya dengan sang Khalik, Maryam bergegas membukakan mushaf Al-Quran miliknya. Hati dan pikiran Maryam saat ini sedang merasa tidak baik-baik saja. Maryam hanya berharap semoga pagi segera datang. Maryam sudah sangat tidak sabar dengan rencana kepulangannya. Beberapa surah dalam mushaf, Maryam baca dengan khusyuk. Beberapa kali Maryam menitihkan air matanya. Surat Al-Insyirah. Artinya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Qs Al-Insyirah 6. Maryam sangat meyakini di tengah masalah yang mendera, Allah SWT menjanjikan bahwa semua masalah akan selesai dengan kemudahan atau solusi yang mengiringinya. Sayup-sayup terdengar oleh pasang telinga Maryam, azan subuh telah berkumandang. Maryam bergegas untuk bangkit dan melaksanakan sholat subuh. Reza yang sedari tadi pula tidak dapat memejamkan matanya pun, mengetahui jika Maryam sedang merasa gelisah. Namun Reza merasa enggan untuk bertanya, karena rasa gengsinya. Setelah menyelesaikan sholatnya, Maryam segera bergegas untuk ke kamar mandi. Sejenak Maryam melihat ke arah tempat tidur Reza, mendapati Reza masih tertidur. Maryam memilih berlalu begitu saja. Reza yang hanya berpura-pura tertidur pun, akhirnya membuka matanya ketika Maryam masuk ke dalam kamar mandi. *****. Pagi itu Maryam berpamitan kepada kakek Amar dan nenek Halimah, untuk beberapa hari menginap di rumah orang tuanya. Mendengar permintaan cucu menantunya, kakek Amar tidak bisa menolak ataupun melarangnya, karena Reza pun telah mengizinkannya. Satu hal yang membuat kakek Amar dan nenek Halimah tidak tenang, adalah karena Reza membiarkan Maryam pulang ke rumah orang tuanya sendirian. Sedikit ada rasa kecewa dari kakek Amar, namun hal itu segera diluruskan oleh Maryam. Tidak apa-apa kek, lagi pula Mas Reza semalam kurang sehat, dan sepertinya baru pagi tadi Mas Reza bisa tidur pulas. Maryam sengaja tidak membangunkan Mas Reza, karena semalam Mas Reza sudah berpesan ke Maryam untuk meminta Pak Roni mengantarkan Maryam, ucap Maryam dengan lembut. Baiklah nak, hati-hati di jalan, dan jaga kesehatanmu, ucap kakek Amar seraya mengantarkan Maryam keluar rumah. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam akhirnya Maryam sampai di gerbang rumah Abi dan Uminya, rumah yang baru Maryam tempati sejak usaha perkebunan dan pabrik milik orang tuanya mulai berkembang. Pak Roni, terima kasih telah mengantar Maryam. Pak Roni bisa kembali ke rumah kakek, mungkin Maryam akan tinggal beberapa hari di sini, ucap Maryam kemudian. Pak Roni yang tidak mengetahui rencana Maryam untuk menginap pun, segera bergegas kembali ke kediaman kakek Amar. Baik Nona Maryam, Bapak permisi, Assalamualaikum, ucap Pak Roni sebelum meninggalkan Maryam. Waalaikumsalam, jawab Maryam singkat. Maryam bergegas menuju pintu utama, dan mengetuk pintu rumah yang memang selalu ditutup. Tok tok tok, Assalamualaikum Abi. Ya, Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah. Ceklek, Ning Maryam, ucap Biminah yang tak lain adalah asisten rumah tangga keluarga Abi Hanif. Ning, masuk Ning, ucap Biminah kemudian. Umi sama Abi di mana Bi? Tanya Maryam seketika. Itu Ning, sudah duduk dulu saja Ning Maryam, Bibi ambilkan minum ya, ucap Biminah dengan terbata-bata. Bi, di mana Abi dan Umi? Tanya Maryam dengan nada sedikit meninggi. Menyadari bahwa Maryam sedang dalam suasana hati yang tidak baik, kemudian Biminah menuntunnya menuju ruang tamu untuk duduk bersama. Ning, sebetulnya Abi melarang Bibi mengatakan ini sama Ning Maryam, tapi karena Ning Maryam pulang tiba-tiba maka Bibi akan menceritakannya. Biminah menceritakan dengan detail kejadian yang menimpa keluarganya. Setelah pernikahan Maryam dengan Reza, benar saja Reza mengembalikan semua aset keluarganya, bahkan kakek Amar pun memberikan investasi lebih dari sebelumnya. Namun sejak saat itu pula kondisi kesehatan Umi menjadi menurun, beberapa kali Umi sakit, namun Umi tidak pernah mau untuk dibawa ke rumah sakit. Umi selalu memikirkan pernikahan Maryam dengan Reza, bagaimana sikap dan perlakuan Reza kepada Maryam. Melihat pengorbanan yang dilakukan Maryam, membuat Umi merasa sangat sedih. Berkorban demi keluarga dan banyak orang lainnya, demi supaya pabrik dan perkebunan tidak ditutup. Sungguh hal itu sangat mengganggu pikiran Umi. Selain itu Biminah juga mengatakan jika Umi selalu memikirkan Mahira sang kakak, Umi yang selalu meratapi putri sulungnya itu, pergi begitu saja dengan laki-laki yang bahkan bukan suaminya.
Umi merasa sangat malu, dan entah bagaimana nasibnya, ketika orang-orang tahu kalau Umi merupakan orang yang gagal dalam mendidik anak. Setiap hari Umi bersedih atas kepergian Mahira. Mendengarkan cerita Minah, tanpa terasa bulir-bulir bening menetes begitu saja di sudut mata Maryam, membasahi seluruh cadar yang ia kenakan. Minah melanjutkan ceritanya, bahwa sebetulnya Umi Maya sudah dirawat di rumah sakit sejak 5 hari yang lalu. Maryam merasa sangat sedih mendengar uminya yang dirawat sudah cukup lama, namun tidak ada seorang pun yang memberitahu dirinya mengenai kondisi uminya. Maryam segera bangkit dan bergegas meninggalkan rumah untuk ke rumah sakit saat itu juga. Ning Maryam mau kemana? Ucap Minah ketika mendapati Maryam beranjak dari duduknya. Maryam akan ke rumah sakit sekarang, ucap Maryam kemudian. Asteris. Setibanya di rumah sakit, Maryam segera berlalu menuju ruangan di mana uminya dirawat. Ceklek, Assalamualaikum Umi, Abi, ucap Maryam ketika memasuki ruang rawat inap Umi Maya. Mendengar suara putrinya, Abi Hanif merasa kaget, bahkan Umi Maya pun terjaga dari istirahatnya ketika mendengar suara Maryam. Maryam, ucap keduanya bersamaan. Maryam yang merasa sedih segera menghambur ke arah uminya kemudian segera memeluk dan mencium bidadari surganya itu. Tidak ada kata yang terucap saat itu, hanya butiran air mata yang terus mengalir dari sudut mata Maryam. Abi, Umi, kenapa tidak pernah menceritakan ini pada Maryam, ucap Maryam dengan lembut kepada kedua orang tuanya. Umi tidak apa-apa nak, tidak perlu khawatir. Jawab Umi Maya pelan, mencoba menenangkan putrinya. Umi, Maryam tidak mau tahu, jangan pernah seperti ini lagi ke depannya, jika memang ada masalah, Umi bisa ceritakan semuanya pada Maryam, jawab Maryam dengan suara tangisnya, dan beberapa kali Maryam menyeka air mata yang keluar dari sudut matanya. Maryam dengan sabar menemani Umi Maya yang terbaring lemah di ruang perawatan. Dengan telaten Maryam menyuapi Umi Maya, meski Umi terkesan enggan untuk makan, namun dengan sabar Maryam menyuapi sedikit demi sedikit sampai makanan yang disediakan oleh ahli gizi rumah sakit tersebut habis tak bersisa. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Maya. Sapa seorang dokter, seraya masuk ke dalam ruangan Umi Maya. Pagi dok, jawab Bu Maya kemudian. Saya periksa dulu ya Bu, ucap dokter tersebut. Kemudian mendapatkan anggukan kepala dari Umi Maya. Maryam tetap menundukkan pandangan, ketika dokter tersebut sibuk memeriksa kondisi Umi Maya. Sepertinya Bu Maya jauh lebih baik hari ini, ucap dokter tersebut. Tidak salah. Kedatangan putri Anda membuat kondisi Anda lebih baik saat ini, tukas dokter tersebut dengan senyum manisnya. Dan dibalas senyuman oleh Umi Maya, tanda jika dia mengiyakan. Dokter Tama memberikan penjelasan dan pengarahan kepada Umi Maya, begitu juga Maryam turut serta mendengarkannya dengan baik apa yang disampaikan dokter tersebut. Setelah menyelesaikan tugas visitnya, dokter tersebut bergegas meninggalkan ruangan Umi Maya. Tanpa sengaja dokter tersebut memandang ke arah Maryam. Maryam yang saat itu sedang mendongakkan kepala untuk mengucapkan terima kasih, seketika pandangan mereka beradu, yang langsung diketahui Maryam bahwa dia sangat mengenal sosok yang ada di hadapannya saat ini. Dokter Tama, ucap Maryam ketika mengetahui siapa yang merawat uminya selama di rumah sakit ini. Maryam, betul Maryam, ucap dokter Tama yang merasa kaget menemui mahasiswanya. Oh, jadi Bu Maya ini, ibumu? Tanya dokter Tama. Betul dok, ucap Maryam masih dengan menundukkan pandangan. Maryam mengenal dokter Taman, sergah Umi Maya kemudian. Iya Umi, dokter Tama ini merupakan salah satu dosen tamu di kampus Maryam, ucap Maryam, memberikan penjelasan pada uminya. Oh, iya, jawab Umi dengan anggukan kepala. Setelah beberapa saat perbincangan antara dokter Tama dan Maryam, kemudian dokter Tama berpamitan, dan berlalu meninggalkan keduanya. Maryam yang melihat layar handphone, saat itu menunjukkan pukul 9.55. Maryam bergegas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat duha. Umi istirahat dulu ya, Maryam akan sholat duha dulu, ucap Maryam sembari membetulkan selimut Umi Maya dan dibalas dengan senyuman. Asteris. Setelah Maryam menyelesaikan kegiatan menyuapi Umi Maya, Maryam bergegas menuju kantin rumah sakit. Maryam yang sejak kemarin belum menghubungi kakek Amar dan nenek Halimah merasa sangat khawatir dengan keadaan mereka. Wah, alhamdulillah, luar biasa Umi, hari ini Umi makan banyak sekali. Maryam yakin, berat badan Umi akan bertambah jika setiap hari makan dengan porsi sebanyak ini, goda Maryam kepada Umi Maya.
Umi yang menyadari hanya tersenyum-senyum, melihat tingkah usil putrinya. "Oh ya Umi, Maryam ingin ke kantin sebentar." "Umi tidak apa-apa, Maryam tinggal," ucap Maryam lembut. Maryam tidak mengatakan pada uminya jika akan menghubungi kakek Amar dan nenek Halimah. Maryam takut jika uminya merasa tidak nyaman. "Tidak apa-apa nak, lagi pula di sini ada perawat yang akan menjaga Umi," jawab Umi Maya seketika, meyakinkan putrinya. Setelah membereskan semua peralatan makan yang digunakan Umi Maya sebelumnya, bergegas Maryam keluar dari kamar, menuju kantin. Setelah sampai di kantin, dan menemukan bangku yang tidak digunakan, bergegas Maryam duduk di sana dan segera mengeluarkan ponsel dari dalam saku. Setelahnya Maryam menghubungi kakek Amar, menanyakan kabar, dan kondisi keduanya, saling bertukar cerita, juga sesekali bercanda. Maryam yang menceritakan kondisi uminya yang saat ini sudah berangsur pulih, selain itu Maryam juga menanyakan keadaan Reza. Kakek Amar yang menyadari, beberapa hari terakhir, setelah kepulangan Maryam, Reza menjadi lebih murung dan sering uring-uringan. Kakek Amar ingin menceritakan hal itu pada Maryam. Namun pada akhirnya kakek Amar urungkan, mengingat mungkin saja hal itu akan mengganggu pikiran Maryam dan fokusnya untuk menjaga otang tuanya. Kakek Amar sangat memahami jika saat ini Umi Maya lebih membutuhkan Maryam. Setelah mendengar kabar kakek dan nenek yang baik-baik saja, Maryam memutuskan untuk mematikan telepon dan bergegas kembali ke kamar Umi. "Maryam," ucap seseorang yang berlari ke arahnya. "Dokter Tama." "Iya dok, ada yang bisa saya bantu?" ucap Maryam kemudian, dengan menundukkan pandangan. "Enggak." "Oh ya, sudah makan?" tanya dokter Tama kemudian. "Alhamdulillah sudah dok." "Maryam permisi dok, mau kembali ke kamar," ucap Maryam segera berlalu dari hadapan dokter Tama. Dokter Tama diketahui telah memiliki rasa terhadap Maryam, bahkan sejak gadis itu berstatus sebagai mahasiswa baru di kampusnya. Hampir setiap hari bertemu di kampus, membuat benih-benih cinta di hati Tama tumbuh dengan subur. Namun Tama selalu tidak memiliki kesempatan apabila akan menyampaikan isi hatinya. Entah karena Maryam yang selalu menghindar ataukah memang tidak ditakdirkan Maryam menjadi jodohnya. Hal itu pun masih tetap Tama rasakan sampai saat ini. Perasaan yang masih terjaga dengan baik. Maryam bergegas meninggalkan Tama, karena tidak ingin terjadi fitnah. Maryam sangat menjaga dirinya, terlebih dengan statusnya saat ini yang telah menikah. *****. Di rumah kakek Amar, Reza merasa gelisah dan tidak bersemangat, entah karena Maryam atau bukan, namun hatinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Reza yang sebelumnya selalu mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, setiap kali Maryam selesai melaksanakan sholat wajib maupun sunnah, saat ini merasa sangat merindukan suara itu. Maryam yang selalu melayani dirinya sebelum berangkat ke kantor, dan menyambutnya saat tiba di rumah, Reza merindukan hal itu. Terlebih dengan wajah cantik yang baru saja beberapa kali dilihatnya, rasanya Reza ingin melihat wajah itu lagi dan lagi. "Reza," panggil kakek Amar, membuyarkan lamunannya yang sedang duduk bersantai di pinggir kolam renang. "Iya kek," jawab Reza dengan nada malas. "Apa kau tidak berniat untuk menjenguk mertuamu?" ucap kakek Amar. Reza hanya diam mendengarkan ucapan kakek Amar, tanpa berniat untuk menjawab. "Kakek rasa kamu perlu datang ke sana, mengingat hari ini sudah hari kelima Maryam menemani mertuamu. Apa kau tidak ingin melihat bagaimana kondisinya saat ini?" ucap kakek Amar kemudian. Kakek Amar yang melihat reaksi dari Reza biasa-biasa saja, merasa sedikit jengkel dengan cucunya itu, bagaimana dia begitu acuh terhadap orang tua dari istrinya sendiri. Kakek Amar yang mengetahui bagaimana kondisi pernikahan cucunya merasa sangat menyesal telah menikahkan mereka berdua. Merasa tidak tega melihat Maryam harus menerima perlakuan kasar dari cucunya. Selalu mengabaikan kehadirannya, dan berbuat sesuka hatinya. Bahkan kakek Amar tahu betul jika Maryam dan Reza tidak tidur dalam satu kasur. Meski keduanya tidur dalam satu kamar. Hal itu diketahui kakek Amar, setelah kakek Amar meminta Bi Siti mengawasi gerak-gerik kedua cucunya tersebut. Dan alangkah terkejutnya kakek Amar mengetahui jika cucu menantunya itu tidur di tempat yang tidak seharusnya digunakan oleh pasangan suami istri. Dengan nafas berat kakek Amar mengatakan, "Baru saja Maryam menghubungi kakek, Maryam mengatakan masih akan tinggal beberapa hari lagi di rumah orang tuanya, sampai kondisi uminya benar-benar pulih," tukas kakek Amar dengan ketus, karena mendapati cucunya tidak merespon pembicaraannya. "Apa?" jawab Reza seketika, dengan mata yang terbelalak memandang tidak percaya ke arah kakek Amar.
Maksud kakek apa? Ucap Reza lagi. Kakek Amar yang sudah malas menanggapinya segera berlalu meninggalkan Reza tanpa menjawab pertanyaannya.